Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muttasifi bi jami'il kamalat allati bi ni'matihi tatimmus shalihat walladzi amatal ahya'a wa ahyal amwat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul kainat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul makhluqat. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala Rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat wa sahibi syafa'at wal muayyadi bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il khairat wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi dhuhuril hasanat minas sayyi'at. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَقَالَ أَيْضًا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Al-Ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Al-hadis sadaqallah wa balagha Rasulullah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awalan diucapkan syukran jazila, terima kasih kepada moderator atau pengatur waktu, pembawa acara, terima kasih atas waktunya. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, para pengurus yayasan, para pengurus Masjid Raya Jatimulya, para asatid, para guru, para imam, segenap takmir dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah walhamdulillah, summa alhamdulillah, puja puji dan rasa syukur mari sama-sama terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul berjamaah di Masjid Raya, masjid yang kita cintai, melaksanakan sholat subuh dan dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan kajian ilmu, dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah diberikan keistiqomahan di dalam melaksanakan amal ibadah ini, terus menjelang sampai wafat meraih husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selamanya Allah limpah curahkan kepada junjungan alam paduka mulia tiada lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in.
Mudah-mudahan tentunya kita intinya berharap kita nanti di yaumil kiamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan pertolongan atau jaminan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ketika kita melakukan kebaikan, melakukan amal ibadah, ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka tidak lain dan tidak bukan itu didasari oleh iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir, yang mana kita berharap dengan amal-amal yang kita lakukan tadi itulah yang akan menjadi bekal buat kehidupan kita yang abadi nanti di yaumil qiyamah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan kita temukan dan kita lihat nanti, kita jumpai di yaumil qiyamah. Sama halnya seperti melakukan keburukan pun demikian. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan pasti kita akan menjumpainya dan akan diminta pertanggungjawabannya nanti di yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian, pagi-pagi bahkan sebelum subuh gelap-gelap kita udah mempersiapkan diri dari rumah mau datang ke masjid. Kita mau sholat berjamaah. Maka kita bela-belain melawan hawa nafsu, ngilangin ngantuk, ngilangin berat, ngilangin pusing. Itu tidak lain dan tidak bukan karena kita ingin membangun kehidupan akhirat kita. Amal yang kita lakukan kita ingin menjadi bekal buat kebahagiaan kita nanti di yaumil qiyamah. Karena ketika kita begitu mengutamakan, mementingkan bekal di dunia, maka kita pun juga harus lebih mementingkan bekal kita di yaumil qiyamah dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal-amal saleh. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu khamsatun. Amal-amal itu ada 5 kategori. Amal itu ada 5 macam. Fa'amalun bimislihi, yang pertama ada amal yang dibalas dengan serupa. Wa amalun mujibun, kemudian juga ada amalan yang kedua, amalan yang menentukan. Kemudian yang ketiga, wa amalun bi asratin, ada amal yang dibalas 10 kali lipat. Wa amalun bi sab'i mi'atin, dan ada amalan yang akan dibalas dengan 700 kali lipat. Yang terakhir yang kelima, wa amalun la ya'lamu sawaba amilihi illallah, kata Nabi. Yang kelima, ada amalan yang tidak tahu pahala bagi orang yang mengamalkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, yang pertama amalan yang akan dibalas dengan serupa. Apa amalan tersebut? Fa ammal amalul ladzi bimislihi farrajulu ya'malu sayyi'atan yuktabu lahu wahidatun. Yang pertama, seseorang ketika berbuat keburukan, maka yang ditulis itu hanya satu, serupa. Jadi melakukan satu maksiat ditulisnya satu maksiat, itu serupa, itu amal. Enggak dicatat 2 kali dosa, tapi 1 kali dosa kalau berbuat maksiat. Sama seperti warajulun yahumu bihasanatin walam ya'malha fayuktabu lahu hasanatun. Seseorang yang bermaksud melakukan kebaikan tetapi terhalang, tidak jadi melakukan kebaikannya,
maka itu pun walaupun tidak dilakukan, tapi karena udah niat, udah ada maksud, maka ditulis satu kebaikan. Subuh-subuh dari tadi malam udah ngazam, ntar pagi subuh mau ikut ngaji di Masjid Raya. Pas mau berangkat hujan besar, mobil nggak ada, pakai motor mantel nggak ada. Ya akhirnya di rumah nggak datang, tapi udah niat, tapi terhalang oleh hujan. Maka itu ditulis satu kebajikan, walaupun dia tidak berangkat, karena dia udah niat, udah ngazam, cuman terhalang. Itu satu amalan yang dibalas dengan satu, itu walaupun tidak melakukannya. Sama seperti orang ingin melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, tapi urung tidak jadi melakukannya, maka itu pun ditulis satu kebaikan. Kalau dilakukan ditulis satu dosa, tapi kalau ditinggalkan malah ditulis satu kebaikan, karena nggak jadi. Oh saya ntar malam mau nongkrong mau minum-minum, kagak jadi, dibatalin, nama ditulis pahalanya. Tuh. Satu pahala, padahal itu keburukan, tapi karena ditinggalkan jadi malah ditulis satu pahala. Ini yang pertama, kategori yang pertama. Kemudian wal amalul mujibu, yang kedua, amal itu amal yang menentukan. Seperti apa amal yang menentukan itu? Man laqiyallaha la ya'budu illahu wajabat lahul jannah. Yaitu seseorang yang berjumpa atau menjumpai Allah, dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak beribadah, mohon maaf, seseorang yang menjumpai Allah dalam keadaan dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, maka yang seperti itu wajabat lahul jannah, maka ditentukan baginya surga. Jadi amalan yang menentukan itu seperti itu. Sama halnya dengan waman laqiyallaha ya'budu ghairahu wajabat lahun nar. Sama halnya dengan seseorang yang berjumpa dengan Allah nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan dia menyembah kepada selain Allah, maka dia ditentukan tempatnya adalah neraka. Ini amalan yang menentukan. Tuh, makanya kalau orang yang beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, dia ditentukan surga, bahkan diperlihatkan surganya itu ketika sakaratul maut, sebelum hembusan napas terakhir itu udah diperlihatkan. Makanya ada hadis, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang senang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah juga pengen atau demen Allah juga berjumpa dengan orang tersebut. Sebaliknya barang siapa yang ogah, enggan atau enggak mau berjumpa dengan Allah, Allah juga enggan berjumpa dengan orang tersebut. Jadi siapa yang demen pengen ketemu Allah, Allah demen pengen ketemu sama dia. Satu-satunya jalan untuk bisa berjumpa dengan Allah adalah melalui pintu yang namanya kematian. Tuh para jamaah sekalian, ketika mendengar hadis ini, istrinya Kanjeng Rasul Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, kita semua nggak ada yang pengen mati. Itu istrinya Nabi. Kita semua siapa yang pengen mati? Nggak ada yang pengen mati. Iya, bagaimana ini pengen berjumpa dengan Allah? Karena kita semuanya nggak ada yang pengen mati, pengennya sehat, panjang umur, begitu. Tapi engkau mengatakan demikian, bagaimana? Ternyata seseorang ingin berjumpa dengan Allah atau enggan berjumpa dengan Allah,
bukan dalam kondisi seperti ini, tapi kondisi ketika dalam waktan naz'i, ketika dicabut ruh, ketika dicabut nyawa, ketika sakaratul maut. Disitulah orang ingin berjumpa dengan Allah, disitulah orang ditentukan ogah atau tidak mau bertemu dengan Allah, itu saat itu. Karena Nabi mengatakan annal abda la yamuta hatta yara maudiahu fil jannah aw finnar. Seorang hamba itu tidak akan meninggal terkecuali sebelum hembusan napas terakhir itu sudah diperlihatkan terlebih dahulu tempat kembalinya setelah meninggal. Kalau tempat kembalinya ke surga, maka diperlihatkan surganya dengan segala kenikmatannya. Makanya orang yang sedang sakaratul maut melihat tempat kembalinya surga, dia ingin segera wafat, dia ingin segera berjumpa dengan Allah, dia ingin segera menikmati, merasakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan di surga. Itu yang disebut dengan pengen ketemu dengan Allah, itu seperti itu. Sebaliknya orang yang diperlihatkan tempat kembalinya neraka, dia nggak mau ketemu Allah, nggak mau, karena dia takut dengan siksaan di neraka. Maka Allah juga nggak kepengen ketemu dengan orang yang seperti itu. Itu yang dimaksud para jamaah sekalian. Makanya dalam beberapa kitab seperti Tadkiratul Qurtubi, dalam kitab Daqaiqul Ahbar itu disebutkan bedanya kalau orang mukmin itu kalau mau meninggal, orang mukmin itu kalau mau meninggal itu malakul maut datang, mau mencabut nyawanya, mau mencabut nyawa, mencabut ruh itu dari mulut. Ketika mau dicabut nyawanya, ruhnya dari mulut ini, maka ruh orang mukmin ini membantah, menolak. Ya la sabila laka ya malakul maut, malakul maut, nggak boleh kamu nyabut nyawaku dari mulutku, karena mulut ini sering aku gunakan untuk berzikir, bersolawat, membaca Quran, berkata-berkata yang ma'ruf, yang baik. Nggak bisa kamu mencabut nyawa dari mulut ini, ya kan, seperti itu. Maka akhirnya malakul maut pindah, mau mencabut nyawanya dari lubang mata. Mata juga menolak, sama dengan mulut. Nggak bisa malakul maut. Mata ini digunakan untuk melihat kebaikan, melihat jalan menuju ke masjid, melihat bacaan Al-Quran. Iya, nggak bisa itu malakul maut. Akhirnya pindah ke telinga, mau mencabut ruh dari telinga. Ke telinga ngebantah juga, lah sabilalah kayak malakul maut, nggak ada kamu jalan buat nyabut nyawa dari telinga ini, kata telinga, karena telinga ini sering aku gunakan mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat agama, mendengarkan kebaikan-kebaikan. Akhirnya pindah ke tangan. Pas mau dicabut dari tangan, tangan juga nolak, nggak mau. Wahai tangan, wahai malakul maut, nggak ada jalan kamu nyabut ruh ini dari tangan. Karena tangan ini yang aku gunakan untuk bersedekah, mengusap kepala anak yatim. Tangan ini yang digunakan bekerja untuk melakukan kewajiban, mencari nafkah buat keluarga. Nggak bisa. Akhirnya ke kaki, ke bawah. Mau dicabut nyawa lewat kaki, kaki juga membantah, la sabilalaka ya malakal maut. Nggak ada jalan kamu mencabut nyawa dari kaki ini. Karena kaki ini yang digunakan berjalan. Subuh-subuh, sebelum subuh berangkat ke masjid, mau berjamaah, mau mendengarkan pengajian, kaki ini digunakan berjalan ke tempat-tempat kebaikan, tidak digunakan ke tempat-tempat maksiat. Akhirnya malakul maut nyerah, balik laporan kepada Allah, ya Allah, ini jamaah Masjid Raya mau dicabut nyawanya susah, ngelawan terus nggak bisa, semuanya digunakan untuk ibadah, nggak mau meninggal, kan seperti itu. Bagaimana solusinya ya Allah, kata malakul maut, kata Allah dalam satu riwayat, kamu minta dulu datang ke surga, minta buah apel yang ada di surga. Nanti ketika mau mencabut nyawa, perlihatkan ini buah dari surga, supaya dia tidak menolak ketika mau dicabut nyawa. Dalam satu riwayat,
Kata Allah, "Hai malaikat, tuliskan asmaku, namaku di telapak tanganmu. Ketika engkau datang untuk mencabut nyawa, perlihatkan telapak tanganmu yang tertulis asmaku, maka hambamu tidak akan menolak." Maka kemudian malakul maut melakukan hal tersebut. Dia ngambillah buah surga, buah apel dari surga, minta dari malaikat Ridwan. Dalam satu riwayat ditulis asma Allah di telapak tangannya. Kemudian mendatangi, katakanlah jamaah Masjid Raya Jatimulya, "Assalamualaikum malakul maut." "Waalaikumsalam." Ruhnya menjawab, "Mau kemana malakul maut?" "Mau mencabut nyawa." "Nyawa siapa?" "Nyawa kamu. Kan kemarin udah, kan gak bisa." "Saya nggak mau dicabut nyawanya." Kata malakul maut, "Saya disuruh." "Suruh siapa?" "Disuruh sama Allah." Kata jamaah tadi, "Apa buktinya kamu disuruh sama Allah? Mana surat perintahnya? Mana surat tugasnya?" Kata malakul maut, dalam satu riwayat, "Nih buktinya, surat tugasnya. Ada apa dari Allah, diambil dari surga, dari malaikat Ridwan. Nanti kamu kalau sudah meninggal, kamu akan masuk ke dalam surga. Di antara salah satu nikmatnya, kamu akan memakan buah-buahan di surga. Salah satunya ini." Dalam satu riwayat, "Nih surat tugasnya, ada tulisan Allah di telapak tanganku," kata malaikat. Maka si hamba tadi melihat hal tersebut, langsung ruhnya keluar dengan mudah, tanpa sakit, tanpa merasa kehausan, tanpa merasa betapa beratnya sakaratul maut. Karena saking ingin bertemu, berjumpa dengan Allah, saking ingin segera merasakan kenikmatan-kenikmatan surga. Itu seperti itu para jamaah sekalian. Itu makna man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin bertemu dengan dia. Jadi karena dia udah melihat, diperlihatkan tempat kembalinya surga dengan berbagai kenikmatannya, maka dia senang dengan kematian itu. Bukan sesuatu yang menakutkan dan menyakitkan, tapi adalah kematian satu kesempatan yang ditunggu-tunggu saat perjumpaan dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan yang nomor kedua itu adalah amalan yang menentukan celaka atau tidak celakanya seseorang. Kalau ibadah kepada Allah tidak menyekutukan Allah, maka ditentukan surga tempat kembalinya. Tapi kalau berjumpa dengan Allah, dia bukan beragama Islam, bahkan menyembah selain Allah, maka ditentukan tempat kembalinya adalah neraka. Ini para jamaah sekalian, makanya dosa itu kan sudah saya pernah sampaikan, itu ada 3 macam ya. Yang pertama kan dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa menyekutukan Allah. Itu dosa menyekutukan Allah itu tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah dosa syirik. Kemudian ada lagi dosa yang diampuni, yaitu dosa bainaka wa bainallah, dosa antara seorang hamba, antara kamu dengan Allah. Dosa umpamanya kita pernah judi, pernah minum minuman keras, ketika bertobat diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian ada dosa yujazabih, dosa yang akan mendapatkan pembalasan yang sama, yaitu dosa antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hak adami ya, dosa kita memukul orang, kita harus dibalas dipukul. Kalau tidak dimaafkan, menghilangkan anggota tubuh orang lain, maka kita harus dihilangkan anggota tubuh kita. Menjolimi orang lain dengan memakan hartanya, hak orang lain, kemudian kita makan dan lain sebagainya, itu bentuk kezaliman. Maka itu dosa tersebut harus dibalas, dibayar dengan mengembalikan kezaliman tersebut. Itu dosa yang dibalas dengan setimpal. Nah, ada dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa syirik. Nah, itu menyembah selain Allah. Bisa memang menyembah selain Allah doang, tapi bisa juga menyembah Allah tapi menyembah juga selain Allah. Itu namanya syirik. Itu dosa yang menentukan seseorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka.
Itu amalan yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga, wal amalul ladzi bi asyratin, amal yang akan diberi balasan pahala 10 pahala. Ya, diberi balasan 10 pahala. Manjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah, barang siapa datang dengan satu kebajikan maka Allah akan membalas dengan 10 kebajikan. Jadi kalau memang kebajikan itu dilakukan, nggak ada yang dikasih pahala 1 kebajikan. Yang dikasih 1 mah kalau nggak dilakuin karena ada halangan ditulis 1, tapi kalau dilakuin, dilaksanakan, itu minimal 10 pahala. Itu amalan ada yang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, wal amalul ladzi bisab'i mi'atin, amalan yang akan dibalas dengan 700 kali lipat. Siapa? Yaitu man amila fi sabilillahi ta'ala, seseorang yang beramal di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, itu dibalas 700 kali lipat. Kita datang ke masjid, kita tahu di masjid itu butuh biaya untuk pembangunan, butuh biaya untuk operasional, butuh biaya untuk santunan yatim dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sambil datang ke masjid, sambil kita beramal, membawa, menyisihkan sebagian harta kita untuk disedekahkan menjadi bagian daripada untuk kemakmuran masjid dan lain sebagainya. Itu pahalanya Pak 700 kali lipat. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kan seperti itu perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, seperti 1 biji yang ditanam kemudian menjadi pohon, dan pohonnya ada 7 cabang, setiap cabangnya ada 100 buah. Maka seperti itulah orang yang berinfak di jalan Allah, bahkan bisa lebih dari itu sesuai dengan kehendak Allah, berlipat-lipat ganda. Wallahu yudhi'u liman yasha. Tuh, jadi kita itu harus pandai-pandai, pintar-pintar memperbanyak amalan-amalan yang nilai amalnya besar, seperti halnya infak fisabilillah. Iya, ini para jamaah sekalian. Jadi kita jangan pelit lah jadi orang. Tuh, kalau punya rezeki ya kita sisihkanlah. Kita tahu agama itu tidak bisa maju, bahkan tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan materi. Dukungan materi ini ya dari mana kalau bukan dari kita, dari jamaah sendiri. Oleh karena itu jangan sampai gajian tiap bulan tapi kita nggak pernah merogoh rezeki pemberian dari Allah untuk disisihkan dalam rangka lillahi kalimatillah, meninggikan ajaran agama Allah, dalam rangka menolong agama Allah, membantu, mendorong pembangunan masjid, kegiatan masjid, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Itu amalan yang bekal kita, yang pahala amalannya walaupun 1 kali itu 700 kali lipat. Makanya kita harus smart, harus pintar. Tuh, jangan sampai ketinggalan tuh para jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wal amalul ladzi la yarifu sawaba amilihi illallah. Ada amalan yang tidak tahu betapa besar pahala orang yang melakukannya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa itu para jamaah sekalian? Yaitu amalan saum, puasa. Nih bulan Rajab sekarang udah tanggal berapa? Tanggal 15 ini kalau nggak salah, iya 15 puasa Rajab nih, berarti udah pada dapat 15 hari Rajab ya. Itu ya puasanya mah tahu, pokoknya bulan Rajab sudah dapat 15 hari.
Puasanya mah yang 3 hari ada, yang 2 hari ada, yang 1 hari ada. Yang enggak sehari-hari acan ge kayaknya ada nih ya. Tuh ada puasa Ramadan nih, tinggal berapa hari lagi kan puasa Ramadan, tinggal sebulan setengah lagi berarti. Makanya kita banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Kan Nabi ngajarin begitu ya di hadis. Cuman sampai situ, wa balighna Ramadana gitu ya, Allah berkahi kami di bulan Rajab, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Cuman kadang kita suka nambahin. Kalau pengajian mah suka biar enak, di najominnya, dinyanyiinnya, kadang ditambahin lagi hadisnya. Ya nggak apa-apa, bukan menyebutkan bahwa itu hadis, enggak, itu namanya tambahannya mah enggak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Padahal sudah sampai situ, kadang ditambahin wafir lana dzunubana, kadang wahasil maqasidan. Itu mah biar enak aja nyanyi. Padahal di hadis itu cuma wabalikna Ramadana aja udah selesai di situ. Tuh. Kenapa kalau puasa beda? Ya, makanya Allah itu nyebutin dalam hadis qudsi as-saumu li wa ana aji bihi. Puasa untukku, aku yang membalasnya, urusan aku. Enggak kayak ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain udah ditentuin. Kalau ngaji sekian, kalau sedekah sekian, iya kan? Tadi itu amalan-amalan pahalanya 10, 700 segala macam sekian. Tapi kalau puasa enggak. Kalau puasa malah dirahasiain sama Allah. Yang tahu pahalanya seperti apa, sebesar apa, hanya Allah. Itu para jamaah sekalian, ya. Kenapa kau puasa dirahasiakan sama Allah? Ini yang pertama, karena memang saking besarnya pahalanya sehingga sampai disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah. Yang kedua, puasa itu hampir bisa dipastikan itu ikhlas. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang riskan, yang rentan terkena riya. Kadang suka ada gangguan-gangguan ikhlasnya kalau ibadah lain. Kenapa? Kelihatan. Kita sholat berjamaah ya kelihatan, kita zakat, kita sedekah kelihatan, kita haji bukan kelihatan lagi, diumumin mulu di masjid, belum bentar walimahnya, ntar yang nganter ke bandara juga. Oh ya, yang nganter ke apa namanya Islamic Center aja udah bermobil-mobil. Susah, apalagi di kampung Pak. Kalau di kampung saya yang nganter ke tempat itu, dia tempat kumpul jamaah hampir 50 mobil ada itu. Padahal kita nggak ngajak ya, karena mereka ya satu ke guru, kedua ya memang seneng ya ikut seneng nganter itu. Jemput begitu juga, ketahuan banget lah. Kan ada riskan, wah gua pulang haji nih, gua udah haji nih. Ada semacam itu kalau kayak ibadah yang kelihatan begitu. Tapi kalau puasa kan nggak ada yang tahu kita puasa atau enggak. Masa biar kelihatan asal ada orang kita ngeludah aja biar ketahuan. Jalan dikit ada angin doyong biar keluar rumput, kan enggak kalau puasa. Jadi kalau puasa mah dijamin ikhlas lah gitu. Ya kalaupun umpamanya enggak ikhlas ya karena mulutnya aja ngomong gua lagi puasa nih, gua lagi puasa nih. Kan enggak ada orang yang begitu kan. Tuh, itulah amalan yang pahalanya tidak diketahui oleh Allah. Itu karena ikhlas. Makanya mudah-mudahan nih kita sampai nih ke Ramadan biar puasanya lebih bagus lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu puasa itu juga keistimewaannya sampai pahalanya dirahasiakan sama Allah itu adalah karena puasa itu ibadah yang istimewa. Keistimewaannya adalah kita meyakini bahwa Tuhan itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita sebagai muslim. Tapi kan saudara-saudara kita banyak yang non muslim, mereka memiliki keyakinan Tuhannya bukan Allah. Jadi yang dianggap Tuhan itu banyak. Walaupun kalau menurut keyakinan kita Tuhan itu hanya Allah. Jadi banyak agama yang bukan agama Islam. Ada Tuhan yang disembah selain Allah gitu menurut agama mereka. Nah, dari sekian banyak keyakinan tadi hanya Allah
yang diibadahi, yang disembah dengan cara puasa. Hanya Allah yang diibadahi dengan saum, dengan puasa, tidak dengan yang dianggap Tuhan yang lain oleh agama lain. Rekan-rekan kita yang umpamanya tanggal 25 Desember mau Natalan, nggak ada saya dengar gitu, nggak pernah. Ayo Desember puasa dulu 25 hari sebelum Natal, nggak ada. Atau mau hari raya Nyepi sebulan dulu puasa, atau mau hari Waisak sebulan dulu puasa, nggak ada. Tapi Islam ada ibadah puasa. Jadi satu-satunya yang diibadahi dengan puasa yaitu agama Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan puasa. Tuh. Hanya Allah yang diibadahi dengan puasa. Kemudian keistimewaan puasa, apalagi para jamaah sekalian, itu diterangkan dalam beberapa riwayat bahwa kalau kita hablum minan nas, kita punya kezaliman terhadap orang lain, kita punya kesalahan terhadap orang lain, itu kan man kanat lahu hasanatun uhida min hasanatihi wa utiya lil madlum, kata Nabi. Ada orang datang membawa pahala yang banyak, tapi pahalanya diambil, bahkan ada yang sampai habis pahala ibadahnya diberikan kepada orang yang dia zalimi, yang dia sakiti, yang dia makan hartanya, yang dia rusak nama baiknya, dia hancurkan privasinya, yang dia fitnah, yang dia gibah umpamanya. Nah itu pahalanya itu akan diambil, pahala ngajinya, pahala sholatnya, pahala sodakohnya diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Makanya ada golongan muflis, golongan yang bangkrut ahli ibadah, pahalanya habis diberikan karena dia sudah suka melakukan kezaliman terhadap orang lain, memakan harta yang bukan hak dia dan lain sebagainya. Itu kan seperti itu. Nah, keistimewaan puasa hanya ibadah puasa yang utuh, yang walaupun melakukan kezaliman, pahala puasa itu tidak bisa diambil dan tidak diberikan kepada orang yang dizalimi. Itu keistimewaan puasa. Makanya puasa itu amalan yang tidak tahu betapa besarnya pahalanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus banyakin puasa, harus banyakin sedekah, karena itu pahalanya banyak. Jangan yang poinnya kecil-kecil lah gitu ya. Walaupun ya tetap yang kecil-kecil juga penting, tapi kita harus pandai-pandai lah gitu. Ya kan, investasi akhirat itu yang seperti apa, yang keuntungannya melimpah ruah, yang pahalanya banyak. Ya kayak tadi, banyakin saum, mau puasa Ramadan, mau puasa sunat, banyakin sedekah yang 700 kali lipat bahkan lebih, itu dimanfaatkan. Tuh, dimanfaatkan. Kalau dalam kitab Tazkiratul Qurtubi itu ada hadis disebutkan bahwa ada orang yang amalnya sedikit, tapi di ajali atau di lauhil mahfud tertulis dia menjadi bagian daripada penduduk surga, tapi amalnya sedikit. Ini untuk supaya mencapai poin atau target dia layak menjadi penghuni surga, sedangkan amalnya sedikit. Maka untuk sampai tersebut Allah memberikan berbagai macam musibah, malapetaka, kesusahan, kesulitan, kepayahan, hal-hal yang tidak mengenakan terjadi menimpa si hamba tersebut, supaya poin pahalanya itu nyampe target layak menjadi orang yang dimasukkan ke dalam surga, gara-gara amalnya sedikit. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini kena musibah, Pak, ada malapetaka, ada kesulitan, ada kesusahan, kita dikasih susah, ekonomi susah, kadang kena musibah, itu bagian-bagian yang memang kasih sayang Allah untuk menaikkan derajat kita supaya kita itu layak menjadi penghuni surga, karena amalan kita masih kurang, puasanya kurang, sedekahnya kurang, tapi ini tulisannya kok jadi ahli surga. Maka dikasih banyak musibah, dikasih banyak malapetaka supaya sampai pahalanya
bahwa orang ini udah cukup pahalanya, silakan boleh masuk surga. Jadi ada semacam begitu, Pak. Disebutkan ini para jamaah sekalian, makanya kita jangan malas-malas, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan berlomba-lombanya bangun rumah bagus-bagus, beli kendaraan mobil bagus-bagus. Bukan itu yang diperintahkan, itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Memang mohon maaf, amal ini kadang kita mau berbuat kebaikan itu banyak rintangannya, banyak halangannya. Kadang dari nafsu sendiri, kita nafsu kan, kita kalau punya uang kita mau sedekah. Lah ini umpamanya punya sedekah buat bangun masjid, daripada buat sedekah mending buat beli motor, mending buat nambah mobil agak bagus. Kan nafsu mau begitu, mending buat rehab dapur, buat rehab pekarangan, buat rehab rumah. Kan begitu nafsunya. Iya para jamaah sekalian, kita iya seperti itu. Nafsu itu ngajaknya nggak mau untuk beramal. Belum kita punya teman yang buruk. Teman yang buruk itu ya ngajaknya jalan-jalan aja, piknik, poya-poya, kadang mabok, minum-minuman keras, hura-hura. Itu kan teman yang buruk itu ngajaknya begitu. Kalau giliran buat nyumbang ke masjid berat, jangan, nggak usah, kadang nggak kebagian. Itu para jamaah sekalian. Belum memang kita terlalu banyak angan-angan di dunia ini, banyak keinginan dan lain sebagainya, nggak ada habisnya kan. Keinginan orang itu nggak ada habisnya. Walaupun udah kaya sekalipun, kalau orang nggak punya, dia berpikir pengen punya. Dulu belum punya motor, gimana caranya pengen punya motor, beli cash nggak ada, akhirnya dia ngeredit 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Udah punya motor, apakah dia merasa cukup? Enggak. Waduh, kayaknya pengen punya mobil nih ya. Gimana caranya? Udah punya cukup beli mobil, mau cash, mau ngeredit 4 tahun dapat, pokoknya punya mobil. Kan begitu, sudah punya mobil, apa cukup? Kemudian mikirin ibadah aja udah cukup dunia mah segini. Enggak. Iya, udah punya mobil ini, kok enakan yang kayak ya mobilnya si saya enak banget, pengen ganti lagi kayak dia. Udah punya, pengen kurang satu kayak anak-anak saya udah gede ini, kalau cuma satu mobil kagak cukup, pengen nambah lagi. Begitu nggak ada habisnya. Kalau udah ditimbun oleh tanah merah baru, kalau mulutnya udah dipenuhi dengan tanah merah baru berhenti, kagak bakal ada kemauan lagi. Itu para jamaah sekalian. Jadi kadang untuk beramal itu berat. Tuh, belum lagi setan. Emang setan selalu menggoda kepada kita. Ini supaya kita nggak beramal. Emang Pak, kita bisa datang ke masjid ke sini, bisa ngaji, bisa berjamaah. Apa emang tidak melalui melintasi godaan-godaan setan? Pak, ini para pejuang-pejuang subuh ini bukan orang cemen-cemen. Ini orang luar biasa, orang-orang pilihan Allah. Mayoritas kebanyakan orang subuh datang ke masjid apa masih tidur? Masih tidur, nggak sanggup mereka. Bangunnya aja dari tidur nggak sanggup. Iya, untuk ke kamar mandi wudhu aja nggak sanggup. Iya, apalagi kemudian untuk datang ke masjid untuk berjamaah, mereka nggak sanggup karena memang kalau tidur itu kan ada 3 ikatan setan. Kalau dia bangun terbuka ikatan pertama, kalau dia wudhu terbuka ikatan kedua, kalau dia sholat terbuka 3 ikatan tersebut. Nah itu udah untuk bisa lepas dari 3 ikatan tadi itu berat para jamaah sekalian. Makanya dalam hadis disebutkan kalau orang tidak bangun subuh itu telinganya itu penuh dikencingi oleh air kencing setan. Jadi kalau bapak-bapak pas di rumah nggak mau bangun subuh, inget tuh sama hadis itu bahwa nggak bangun itu telinganya penuh dikencingi setan. Waduh, gua dikencingi setan nih. Nah ini para jamaah sekalian. Tuh, jadi terakhir para jamaah sekalian, supaya nanti boleh sholat isyraq, kan nggak boleh pas ini langsung sholat isyraq ya. Justru ini waktu haram ini. Waktu terbit matahari itu haram digunakan untuk sholat. Jadi harus ada 10 menit paling enggak jeda, 10 menit 15 menit baru sholat isyraq ya. Udah mulai matahari naik.
Nah ini kan pahalanya besar ini ya. Ini harus pintar juga. Orang duduk setelah sholat subuh sampai terbit matahari, kemudian sholat isyraq 2 rakaat, itu pahalanya sama dengan pahala ibadah haji, ibadah umroh yang makbul. Amin. Itu berarti itu amal juga. Kita harus pintar-pintar juga cari amal yang poin pahalanya banyak supaya layak masuk surga. Jangan sampai tulisannya ahli surga, amalnya sedikit, pahalanya sedikit. Nanti untuk menutup poin yang kurang, dikasih banyak musibah kita, dikasih banyak malapetaka. Ya, hati-hati, setan ngejaga kita itu untuk selalu menghalang-halangi kita ibadah. Itu para jamaah. Pertama, setan itu di dalam tafsir kan disebutkan inna syaitana aduun fatahidhu aduwa. Setan itu adalah musuh, jadiin musuh, jangan diturutin. Setan itu yang pertama itu ada usahanya itu menjaga kita supaya jangan masuk surga, diajak kita kufur, diajak keluar dari Islam, diajak kita musyrik. Itu yang pertama. Kalau gagal tetap kita akidahnya Islam, nggak berhenti, ganti dia setan. Oke dah, kamu nggak mau keluar dari Islam, tapi aku akan goda kamu, la tusolli, nggak apa-apa lu Islam, tapi jangan sholat ya. Itu makanya banyak umat Islam yang tidak sholat. Itu seperti itu. Tapi karena ngaji, karena dapat pertolongan Allah, kemudian dia tetap sholat. Apa setan berhenti nyelakain kita kalau kita udah sholat? Enggak. Apa kata setan? Istajil. Udah deh kamu kalau di caram sholat, dilarang sholat nggak mau, masih tetap sholat. Udah sholat tapi istajil, ngebut ya, yang kenceng sholatnya. Itu disuruh ngebut, nggak apa-apa deh sholat, gua nggak keberatan, dah selalu ngebut. Pokoknya yang penting lu sholat ya, tapi yang kenceng ya. Gitu kata setan sholat. Iya, kemudian karena tukang ngaji dia nggak mau, dia jaga rukunnya, dia juga syaratnya, tumaninahnya dia jaga, pelan dia sholatnya. Apa setan nyerah? Enggak. Setan masih tetap nyelakain kita. Gimana kata setan? Rawai, udah lu kan bikin dong status bahwa kamu itu sholat itu ke masjid. Iya, bikin status. Kalau mau ke subuh ke masjid, tulis di status OTW subuh berjamaah. Iya, tulis. Iya, pulang masjid, alhamdulillah bisa ikut berjamaah dan daurah pengajian. Betapa nikmatnya hidup ini. Tulis biar ria gitu, biar ketahuan. Itu setan begitu buat nyelakain kita. Hati-hati, ya kan kadang kita mah pengen ketahuan terus apa aja. Kalau kita mah mohon maaf, baca Quran aja dibaca juga belum, udah dipoto duluan, cekrek, bikin tulisan. Akhirnya sampai juga juz 23. Iya kan? Kasih anak yatim salaman, foto. Iya, indahnya berbagi. Kan begitu. Iya. Kayak caleg aja kan gitu. Apa aja difotoin kebaikan kan gitu, Masya Allah. Tapi kalau mau ngaji tazkiyatun nufus, sudah ngaji tasawuf, dia enggak ria. Enggak ria, saya mau simpen, cukup Allah yang tahu amalan saya. Apa setan berhenti di situ menyelakainya? Enggak. Yang terakhir, pintu terakhir adalah dikasih ujub, dikasih dibisikin ke telinganya, memang kamu hebatlah, di Jatimulya mah baru kamu yang sholatnya khusyuk, di Jatimulya mah baru kayaknya kamu yang paling soleh. Jadi dia ditimbulkan merasa baik, merasa sudah soleh, merasa sudah mendapat tiket surga. Itu cara mencelakakan kita. Oleh karena itu, jadikan setan itu musuh. Kalau mau beramal berat, lawan. Karena kita butuh pahala yang banyak supaya poin kita sampai untuk layak menjadi penghuni surga. Carilah, teruslah kejar pahala-pahala amalan-amalan tersebut, dan terutama yang besar pahalanya. Di antaranya infak fisabilillah, kemudian banyak berpuasa. Mau puasa wajib, mau puasa sunat, itu adalah amalan-amalan yang sangat besar pahalanya. Mudah-mudahan itu akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.